Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, apa kabar Bu semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa, terutama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa duduk di majelis ilmi. Setelah kita dipertemukan di bulan Ramadan, kemudian kita istirahat sejenak, dan ternyata kita tidak boleh terus-terusan istirahat, karena istirahat seorang mukmin nanti apabila kakinya sudah menginjakkan kakinya di dalam surga. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita kemudahan untuk duduk di majelis ilmi. Anakku panitia, hari ini berapa yang diundang untuk duduk di kajian? Sekitar 40. Alhamdulillah, sepertinya lebih dari 50% yang hadir ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir Allah tambahkan ilmu dan tadi amal solehnya, dan yang tidak hadir mudah-mudahan mereka karena ada ujung, bukan karena tidak cinta kepada majelis ilmi, bukan berarti tidak cinta kepada tadi duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan yang datang pun mengikhlaskan niatnya, bukan karena nasi kebuli ya Bu. Masya Allah, udah kangen katanya nasi kebuli. Ya, itu mah efek samping ya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka dunia akan ngikutin. Ya. Barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Dan barang siapa, dan Allah akan menghimpun segala urusannya, dan dunia pun akan mengikutinya katanya. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, kali-kali ada yang duduk di sini tujuannya pengen makan nasi kebuli doang nih, ya seperti itu. Barang siapa yang tadi tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Dunia tidak akan sampai kepadanya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nasi kebuli ini jadi rezeki kita, maka kita akan makan. Kalau enggak, nih tujuannya, sebut saja. Ini pentingnya kita meluruskan niat. Karena nanti untuk istiqomah setelah selesainya Ramadan adalah perlu niat yang kuat. Sebut saja, kalau ada orang yang datang ke sini nih hari ini tujuannya nasi kebuli, maka apa kata Rasulullah SAW? Allah akan cerai beraikan urusannya. Dunia tidak akan pernah sampai kepadanya kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nasi kebuli itu ditetapkan rezekinya bagi dia, dia akan sampai selesai nih, sampai makan nasi kebuli. Tapi kalau enggak, tahu-tahu tadi belum selesai, setengah jam lagi, 15 menit lagi ditelepon, cepat pulang katanya. Maka apa yang dicita-citakannya masak nasi kebuli pun tidak pernah akan didapatkannya. Maka ini pentingnya kita kembali melihat niat kita. Anakku, belajar dari para salafus soleh, belajar dari orang-orang soleh terdahulu. Mereka hatinya tidak pernah lepas dari bulan Ramadan. Maka belajar dari mereka, Umi tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu para sahabat, mereka apabila bertemu setelah hari raya, di hari raya dan setelah hari raya, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Abu Bakar radhiyallahu an ketemu dengan Umar bin Khattab, maka Abu Bakar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Umar bin Khattab pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena saling, namanya saling itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, berarti yang ngedengar pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun boleh menjawab dengan taqabbal ya karim. Ini saling. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan ini tidak ada kata-kata telat, udah basi, lebarannya udah 20 hari berlalu. Enggak. Karena mereka ternyata mengucapkan kalimat ini, saling mendoakan agar diterima amal-amalnya itu 6 bulan nih. 6 bulan setelah Ramadan selesai. Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. 6 bulan setelah selesai mereka tetap mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal diterima, amal-amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ada yang harus kita perhatikan? Kenapa ya kira-kira para salafus soleh itu orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka itu kalau selesai bulan Ramadan mereka mintanya amalnya diterima, bukan minta tambahan amal. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa kok mereka mencontohkan kepada kita? Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita, selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan itu mereka mintanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah dariku dan dari kalian. Bukan minal aizin wal faizin. Meskipun boleh nih kalau kita ngucapin minal aizin wal faizin boleh, tapi entar dulu, tahu nggak artinya? Yang ngucapin minal aizin wal faizin tahu nggak artinya? Kalau orang Indonesia suka begini, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berkahi para pemimpin, katanya begitu. Makanya kalau ditanya apa sih artinya minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Jaka sambung bawa golok gak nyambung bo. Ya. Gak tahu bahasa Arab dari mana tadi seperti itu. Ya. Boleh mengucapkan tadi minal aizin wal faizin, tapi tadi jangan ikut-ikutan doang. Ada yang tahu artinya? Ada yang ngucapin itu? Ada, ya. Minal aizin wal faizin, apa artinya? Nggak tahu, pokoknya itulah, gitu ya. Seperti itu. Ada. Ya. Iya, minal aizin wal faizin, dari orang-orang yang kembali dan dari orang-orang yang menang. Kenapa orang-orang soleh lebih suka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Karena isinya doa. Sementara kalau minal aizin wal faizin isinya pernyataan dari orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, katanya. Ya, seperti itu. Makanya lebih disukai tadi taqabbalallahu minna wa minkum, karena ini doa, mudah-mudahan ya Allah menerima amal-amal ibadah kita. Pertanyaannya, sebelum kita sampai kepada istiqomah setelah Ramadan ini, pertanyaannya, kenapa sih orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah SAW, selesai Ramadan itu doa mereka minta diterima? Masya Allah. Maka alasan yang pertama kenapa minta diterima, karena ternyata tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya. Rasulullah SAW menyebutkan tidak semua puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sholat taraweh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi banget kita, laparnya iya, ausnya iya, tapi tidak diterima. Itulah sebabnya kita butuh minta, terima ya Allah siyamana, kiroatana, sholatana, sodakotana. Tolong terima ya Allah puasaku, baca Al-Qur'anku, kemudian tadi sodakohku, sholat tarawehku, terima. Karena tadi alasan tadi yang pertama, tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan rubu shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa
Laisa lahu siyamahu, tidak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus belaka. Rubu qaimin, kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, yang berdiri, koma berdiri, sholat taraweh maksudnya, tapi nggak dapat apa-apa dari sholat tarawehnya kecuali ngantuk dan begadang belaka. Ini alasannya kenapa kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak minta tambahan amal? Kok mintanya diterima? Karena tidak semua amal diterima. Kalau ditambah amal, kalau nggak diterima apa artinya? Maka mintanya adalah diterima. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa sih kita minta diterima amal? Karena rasanya sih yang duduk di sini sepakat pengen masuk surga. Benar ya? Dan ternyata disyaratkan, Allah mensyaratkan masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi penyebabnya adalah amal soleh kita. Nah, amal soleh yang akan mengantarkan kita ke dalam surga adalah amal yang diterima. Amal yang diterima, kenapa? Buktinya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang sodako siang malam bersodako, tapi justru dia menjadi pengkobar api neraka. Amalnya tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak diterima? Karena ternyata dia sodakonya hanya sekedar ingin disebut sebagai dermawan. Ada orang yang baca Al-Quran siang malam dia membaca Al-Quran, tapi ternyata tadi baca Al-Qurannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal baca Al-Quran itu kalau diterima satu huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan tadi baca Al-Qurannya malah mengantarkan dia ke dalam api neraka, bukan ke dalam surga. Kenapa? Oh, ternyata amalnya enggak diterima. Kenapa baca Al-Qurannya enggak diterima? Oh, ternyata dia baca Al-Qurannya karena dia hanya ini disebut qori dan qori'ah. Berarti alasan yang kedua, kenapa kita minta, masih berdoa, para salafus soleh 6 bulan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat tangannya agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini alasan yang kedua. Karena kita semua kepengen masuk ke dalam surga. Dan orang tadi yang akan menyebabkan mengantarkan kita ke dalam surga diantaranya amal yang diterima. Mau masuk surga, Bu? Mau, Masya Allah. Belakangan apa duluan masuk surganya? Maunya begitu ya, masuk surga dan masuk surganya duluan gitu ya maunya. Saya kasih tipsnya, orang yang masuk surganya duluan. Kata Rasulullah SAW, "Ma itu tidak aku lihat kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah tidak aku lihat kebanyakan para penghuni surga kecuali dari orang-orang miskin." Jadi mau masuk surga? Mau miskin? Insya Allah maunya masuk surga, tapi kata Rasulullah penghuni surga terbesar adalah orang miskin. Jadi mau masuk surga, mau miskin? Enggak. Mau kaya apa miskin? Semua manusia itu fitrahnya pengen kaya. Enggak ada manusia yang kepengen miskin, enggak ada. Fitrahnya semua manusia adalah pengen kaya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya mau miskin aja dah, seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Tapi kabar dari Rasulullah SAW begitu. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Mau masuk surga mau. Kalau begitu mau miskin karena penghuni surga terbesar adalah orang-orang miskin? Enggak. Mau masuk surga mau. Mau masuk surganya duluan? Iya. Dan kabar dari Rasulullah SAW, orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga sejarak perjalanan tadi setengah hari. Yang satu harinya setara dengan 50.000 tahun.
Jadi orang miskin udah masuk ke dalam surga nih. Penghuni terbesar adalah orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin mah, Bu, jauh dari kemungkinan membantah. Makanya kalau ada orang miskin suruh ibadah nggak mau, kata Allah Subhanahu wa taala kelewatan. Ya. Iya. Seperti itu. Karena kalau orang miskin mah jauh dari kesombongan. Makanya kalau ada orang miskin kemudian sombong, kata Allah kelewatan. Allah murka kepada orang yang miskin lagi sombong. Makanya jadi penghuni di surga terbanyak. Duluan masuk ke dalam surga. Wajar, karena salah satu pertanyaan untuk masuk ke dalam surga adalah harta. Nah, orang kaya, orang miskin itu udah masuk surga, udah oncang-oncang kaki di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas berlian. Memakan tadi makanan para penghuni surga. Ada air-air minum dari salsabila, dari janjabila. Ada buah-buahan yang terpilih yang didekatkan. Apabila penghuni surga menginginkan buahnya, pohon inilah yang kemudian mendatanginya, pelentung, nyamperin. Sementara orang kaya masih ada ditanya tentang hartanya. Jadi sekarang mau miskin apa mau kaya? Bu Ida, mau miskin apa mau kaya? Duh, Masya Allah, Mi maunya kaya raya masuk surga, surganya duluan paling tinggi derajatnya gitu ya. Mustahil? Enggak. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada cara, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Ini tiga ya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati. Ya Allah, aku mau minta kepada Engkau kemudahan untuk melakukan amal soleh, karena amal soleh penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Watarkal mungkarati, dan kemudahan untuk meninggalkan kemungkaran, dan meninggalkan kesalahan juga syarat untuk masuk ke dalam surga. Masih ada satu lagi, wahubal masakini, mencintai orang miskin. Apa kaitannya? Kaitannya kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau boleh kaya, engkau boleh kaya raya, engkau bisa masuk ke dalam surga, dan engkau bisa masuk ke dalam surga berduluan. Kapan? Ketika engkau mencintai orang-orang miskin, mencintai orang yang engkau cintai. Karena setiap kita nanti pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang kita cintai. Anakku, jangan salah melabuhkan cinta. Karena setiap orang nanti pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka gak masalah, silahkan kaya, tapi tolong cintai orang miskin ya, supaya masuk surga duluan bersama mereka ya. Tidak jadi masalah kalian kaya, tapi tolong cintai orang miskin ya, supaya nanti kalian juga bisa masuk ke dalam surga bersama dengan kebanyakan orang-orang miskin. Jadi kita tetap bisa kaya, tapi kemudian kita bisa masuk surganya duluan. Caranya apa? Cintai orang-orang yang diberikan kabar oleh Allah, diberikan kabar oleh Rasulullah SAW akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, kembali kepada tadi, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang ketiga, sebelum kita sampai kepada istiqomah, ada 3 alasan kenapa kita minta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang ketiga, karena amal yang diterima akan diikuti oleh amal yang lainnya. Amal yang diterima akan diikuti oleh amal yang lainnya. Paham maksudnya? Jadi sekarang kita tahu kenapa sih selesai Ramadan gak minta tambahan amal, tapi mintanya amal diterima. Karena begini, kalau kita dikasih tambahan amal, kalau tidak diterima, tetap timbangan sebelah kanannya ringan ya. Tapi kalau amal yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diikuti oleh amal yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, cukup balasan terhadap kebaikan itu, dia akan dimudahkan melakukan kebaikan yang lainnya.
Cukup katanya balasan terhadap kebaikan itu, dia akan dimudahkan melakukan kebaikan yang lainnya. Jadi kalau amal kita yang ini, yang A, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita melakukan amalan yang B. Amalan yang B diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang C. Terus seperti itu. Berarti kuncinya bukan ditambahkan amal, tapi kuncinya amalnya diterima. Karena kalau yang ini diterima, akan diikuti oleh amal yang lainnya. Oleh karena itu anakku, selesai Ramadan perhatikanlah apa yang kita lakukan. Intip-intip, apakah selesai Ramadan itu kita dimudahkan melakukan amalan-amalan yang lainnya atau tidak? Ini akan jadi indikasi diterima atau tidaknya amal kita di bulan Ramadan. Ini 3 alasan. Ya. Berarti Masya Allah, supaya istiqomah berarti amalnya harus diterima. Supaya di bulan Syawal ini kita juga tetap bisa melakukan amal. Baik. Kembali kepada pemahaman tentang bulan Ramadan. Ada yang masih ingat Ramadan artinya apa? Melimpah. Kalau yang melimpah bukan Ramadan ya, tapi pahala balasan surga bagi orang yang puasa di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya dia akan dimasukkan kepada Ar-Rayyan. Ibu, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, yang secara bahasa artinya adalah panas membakar. Panas membakar. Selain memang di bulan Ramadan itu umumnya udaranya panas, musim panas, juga ini adalah sebagai tadi istilah kepada keimanan kita. Jadi di bulan Ramadan Allah bakar keimanan kita. Allah panaskan keimanan kita dengan melakukan amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dipanasin nih. Ya, dipanasin tadi seperti itu. Sampai selesai Ramadan kita ketemu dengan bulan Syawal. Ada yang mesti ingat artinya Syawal? Ada yang tahu? Syawal artinya apa? Bukan bulan Syawal dikawinin ya. Ada yang tahu apa artinya Syawal? Maknanya Syawal? Enggak apa-apa, nanti pada hari kiamat nggak ditanya Syawal artinya apa sih? Enggak. Cuman pengen tadi menjelaskan saja, ternyata secara bahasa kalau Ramadan panas membakar karena keimanan kita dipanaskan. Ya. Keimanan kita tadi dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, disemangati untuk melakukan amal-amal soleh, maka setelah Ramadan selesai kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Syawal artinya adalah meningkat, naik. Bukan kebetulan Allah meletakkan bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Naik. Bukan kebetulan, ada harapan di dalamnya. Selesai di bulan Ramadan dibakar, dipanaskan keimanannya, dilatih kita melakukan kebaikan-kebaikan, berharap di bulan Syawal ini kita mengalami peningkatan. Sok tengok diri sendiri, gak usah ngelihat kiri kanan. Setelah Ramadan, Syawal ini kita ngalamin peningkatan gak sih? Alhamdulillah Bu, 5 kilo. Alhamdulillah meningkat nih. Apanya yang meningkat? Berat badannya katanya ya. Berat badannya 5 kilo naik, mengalami peningkatan ini. Dan kalau kita mau muhasabah diri kita sendiri, kita mau hitung-hitung diri kita sendiri, kita ini di bulan Syawal ini mengalami peningkatan gak sih? Selain berat badannya tadi, mengalami peningkatan enggak? Mau ngecek? Gini aja deh ngeceknya, mengalami peningkatan atau tidak, begini ngeceknya. Di bulan Ramadan, kita qiyamul Ramadan, sholat taraweh 11 rakaat. 11 rakaat. Itu pun masih nanya lagi, nanti malam boleh tahajud lagi enggak? Udah sholat bersama imam 11 rakaat, masih nanya nanti malam boleh tahajud lagi enggak? Semangatnya dibakar, semangat kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan sampai seperti itu. Nah sekarang setelah Ramadan selesai, masihkah itu dipertahankan atau jadi peningkatan yang tadinya 11 rakaat sekarang 23 rakaat? Naik.
Atau sama-sama 23. Ya. Di bulan Ramadan naik nih, alhamdulillah bulan Ramadan 11 rakaat. Selesai Ramadan 23 rakaat, Bu. Enggak, 2 rakaat plus 3 witir. Berarti sadar betul kita tujuan tadi bulan Ramadan kemudian sampai bulan Syawal diharapkan mengalami peningkatan, kenyataannya ternyata tidak tercapai harapan itu. Di bulan Ramadan ada yang khatam 1 kali baca Al-Quran? Tawadu semua. Insya Allah. Yakin kalau ada yang khatam 1 kali membaca Al-Quran, artinya apa? Artinya berarti 1 hari dia baca 1 juz. Sekarang sudah tanggal 23 Syawal. Meskinya bacaan Al-Qurannya sudah 23, itu aja belum meningkat loh ya. Masih sama tadi seperti ini. Kenyataannya di juz 2 juga belum nyampe. Ya, bukan 23 Mi, juz 2 menjelang juz 3 aja nggak nyampe-nyampe katanya. Berarti ternyata tujuan, harapan setelah selesainya Ramadan mengalami peningkatan itu ternyata itu tidak terjadi kepada kita. Berarti ada sesuatu hilang yang istiqomahnya. Maka selanjutnya yang harus kita perhatikan, gimana sih Mi supaya semangat Ramadan itu kebawa kepada semangat di luar Ramadan. Gimana sih supaya istiqomah? Kenapa sih selesai Ramadan itu yang dituntut di mana-mana kajiannya istiqomah? Karena ternyata akhirnya yang baik itu hanya akan didapatkan apabila kita istiqomah. Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung kepada akhirnya. Dan bisa kita tadi mendapatkan akhir yang baik itu kapan? Apabila istiqomah. Apa sih istiqomah? Bukan istri 3 di kontrakan rumah ya Bu. Apa istiqomah? Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan istiqomah. Apa istiqomah? Ya pokoknya itu dah katanya. Konsisten. Kalau bahasa Indonesianya terus-terusan itu ya, terus menerus tadi seperti itu, konsisten, terus menerus tadi seperti itu. Terus menerus kalau di Ramadan kita puasa, berarti selesai Ramadan pun terus menerus kita melakukan puasa. Nah, untuk mendapatkan istiqomah itu paling tidak selesai Ramadan ada 3 ayat yang harus kita perhatikan. Gimana supaya kita istiqomah? Paling tidak ada 3 ayat yang harus kita perhatikan supaya kita sampai kepada mendekat kepada istiqomah. Mendekat, bukan sampai. Karena kalau sampai tidak akan pernah ada yang sampai kepada derajat istiqomah. Tapi mendekat kepada istiqomah. Ada 3 ayat yang harus kita perhatikan. Pertama adalah surat An-Nahl ayat 92. Ini biasanya ayat ini dipergunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kondisi amal manusia setelah Ramadan selesai. Untuk menjelaskan ini loh kondisi manusia setelah Ramadan selesai itu ada yang model begini nih. Ada yang model begini. Mudah-mudahan bukan kita yang dimaksud oleh ayat ini. Tapi tolong nanti perhatikan, jangan-jangan aku termasuk yang seperti ini. Ketemu? Yes, tolong dibaca surat An-Nahl ayat 92-nya. Surat 16. Boleh artinya saja. Iya, lihat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali kita ini gambaran Allah gambarkan umpamakan. Karena kadang-kadang kita ini akan lebih memahami sesuatu itu kalau diberikan perumpamaan ya. Kalau diberikan perumpamaan, ngajarin anak aja begitu. 5 dikurang 2 berapa? Enggak, jawab. Terus kita kasih perumpamaan nih, umpamanya kamu punya permen 5, dimakan 2, sisa berapa? 3 katanya.
lebih cepat. Makanya Allah itu sering sekali banyak di dalam Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu Allah berikan perumpamaan. Contoh orang yang syirik, Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang syirik itu seperti budak, seperti pembantu yang dimiliki oleh dua tuan, dimiliki oleh dua nyonya. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah tenang. Kalau nyonya si A nyonyanya tadi yang satu nyuruh A, sementara nyonyanya yang satu lagi nyuruh B, mau ngikut yang mana? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, misalnya tadi adalah kalimat yang baik, la ilaha illallah yang benar, seperti pohon yang baik. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah akan menghasilkan kebaikan, dalam kondisi senang pun akan menghasilkan kebaikan. Nah, ini pun Allah memberikan perumpamaan, dan ayat ini dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan perumpamaan kondisi amal orang Islam. Kondisi amal orang Islam setelah selesai Ramadan akan ada yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan kamu jangan sampai tadi yang seperti itu. Ulangi, silahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat. Setelah dipintalnya dengan kuat, teruskan menjadi cerai-berai kembali. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti ini. Karena begitu selesai Ramadan itu akan ada orang yang seperti ini. Di bulan Ramadan dia pintal benang ketakwaan. Di bulan Ramadan dia lakukan amal-amal soleh, karena ketakwaan itu kadang-kadang juga diibaratkan seperti baju, seperti pakaian. Di bulan Ramadan engkau pintal amal-amal kebaikan, engkau pintal amal-amal ketakwaan, engkau pintal amal-amal kesolehan. Selesai Ramadan dilepaskan satu per satu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Coba di bulan Ramadan kita pintal ketakwaan, puasa adalah amal yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Kemudian baca Al-Quran adalah bukti ketakwaan. Sholat taraweh, jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun kita kerjakan, itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Sedekah, Masya Allah, ini adalah sebagai burhan katanya, ciri ketakwaan, bukti ketakwaan. Berarti benang-benang ketakwaan di bulan Ramadan itu kita pintal menjadi kuat. Selesai 30 hari kita pintar, tapi selesai Ramadan ternyata dicopot satu per satu, lepasin lagi, nanti ketemu Ramadan dipintal lagi, selesai Ramadan lepasin lagi, seperti itu. Maka ingat ayat ini, jangan sampai selesai Ramadan kita termasuk yang disebutkan di dalam ayat ini yang sudah kita pintal benang-benang ketakwaan kemudian dilepaskan satu per satu. Jangan sampai kita seperti ini. Coba kita tengok, bener nggak sih ada orang yang model begini? Jangan-jangan orang yang model begini kita. Di bulan Ramadan kita sudah dididik untuk melakukan ketakwaan. Ya, Masya Allah Bu, di bulan Ramadan itu kita dididik bangun jam 2, jam 3 malam, bangun jam 2, jam 3 malam. Di bulan Ramadan itu bangun 3:30, loncat dari tempat tidur sambil istighfar. Begitu bangun 3:30, astagfirullah, udah 3:30, kesiangan, loncat. Ternyata selesai Ramadan, alhamdulillah bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada selesai Ramadan itu tadi seperti ini. Di malam tadi atau di malam selesai Ramadan ada yang masih bangun jam 2, jam 3 malam? Masih ada yang bangun jam segitu? Jam 2, jam 3, kan di Ramadan kita dilatih begitu, bangun jam 2, jam 3. Di Ramadan itu bangun 3:30 itu udah loncat dari tempat tidur, apalagi emak-emak harus masak, harus nyiapin tadi sahur-sahuran. Ya. Loncat sambil istighfar, minta ya Allah astagfirullah kesiangan katanya. Nah sekarang masih ada yang bangun jam seperti itu. Karena tolong ketahui anakku, pelajaran terbesar dari bulan Ramadan sebenarnya bukan puasanya, bukan baca Al-Qur'annya, bukan kemudian sedekahnya, tapi pelajaran terbesar dari bulan Ramadan adalah pembiasaannya.
Dengan datangnya bulan Ramadan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kalian supaya kalian terbiasa puasa, terbiasa sedekah, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa bangun jam 3:30, terbiasa bangun jam 3. Dibiasakan. Ternyata sebulan ini berbekas kok. Alhamdulillah, cuman kadang-kadang dilepaskannya. Bedanya kalau di bulan Ramadan bangun jam 3:30, jam 4 loncat dari tempat tidur. Sekarang mah bangun jam 3:30, jam 4 cuma nengok doang, oh baru 3:30. Berarti sudah mulai dilepaskan. Kebiasaan bangun jam 3:30-nya sudah mulai tadi dilepaskan. Biasanya apalagi yang lepas? Selesai Ramadan. Yang waktu di bulan Ramadan kita lakukan, selesai Ramadan kemudian tadi lepas. Biasanya apa lagi? Atau yang duduk di sini nggak ada yang lepas ya Bu? Alhamdulillah aman semua ya. Biasanya apa lagi nih? Selesai Ramadan itu yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan nih, sebulan tuh dibiasakan begini. Selesai Ramadan itu mulai lepas. Mulai lepas, tidak lagi tadi dilakukan. Ataupun kalau dilakukan berkurang perlakuannya. Apa biasa? Puasa. Atau yang paling pertama adalah sholat malam. Bahkan sholat malam itu jangankan sudah 22 hari ini sekarang, malam takbiran aja udah lepas ya. Kenapa? Di masjid nggak ada tarawih. Di masjid nggak ada tarawih, udah mulai dilepas nih, belum ditinggalin loh Ramadannya, baru mau besok hari raya, tapi sudah qiyamul lailnya ditinggalin, sholat tarawihnya ditinggalin. Kenapa? Di masjid nggak ada tarawih lagi, emak sibuk bikin rendang, kecapean, udah nggak sholat malam lagi, ketupat belum mateng, lepas. Padahal anakku, ketahuilah tidak ada amalan sunnah. Sholat malam itu kan sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gak berdosa, tapi jelas rugi gak dapat pahala. Dan tidak ada amalan sunnah yang apabila kita sudah biasa melakukannya, di Ramadan kita sudah biasa melakukannya, tadi seperti ini, biasa melakukannya, kemudian ditinggalkan, yang dicela oleh Rasulullah SAW melebihi meninggalkan sholat malam. Melebihi meninggalkan sholat malam. Ini amalan sunnah, kalau ditinggalin gak dosa, tapi dicela oleh Rasulullah SAW. Melebihi meninggalkan sholat malam. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita sudah terbiasa sholat malam, qiyamul Ramadan, sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu bagian dari sholat malam. Setiap sholat sunnah yang dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan namanya sholat taraweh. Qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu namanya tahajud. Qiyamul lail yang dilakukan dalam jumlah ganjil namanya witir. Semuanya qiyamul lail. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan begini, ya Abdallah fala fulan. Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Ini berarti celaan ya. Jangan kau seperti si fulan yang sholat malam tapi tidak sholat malam. Dicela oleh Rasulullah SAW. Jangan kau seperti si fulan yang sholat malam tapi tidak sholat malam. Para ulama menyebutkan yang dimaksud sholat malam tidak sholat malam adalah dua. Yang pertama, dia bangun di malam hari tapi tidak qiyamul lail, tidak sholat malam. Bangun cuman pipis doang. Kalau enggak pipis lapar, kelatrakan nyari makanan. Ini bangun malam tapi tidak bangun malam. Yang kedua adalah tadi yang dimaksud bangun malam tidak bangun malam, dia awalnya terbiasa bangun malam. Awalnya dia terbiasa melakukan sholat malam. Di bulan Ramadan dia biasa melakukan sholat taraweh. Selesai Ramadan kemudian ditinggalkan. Berarti ini bangun malam tapi tidak bangun malam. Maka ini biasanya yang kedua tadi ditinggalkan. Yang ketiga biasanya tadi yang ditinggalkan selesai Ramadan itu puasa.
Barakallahu fikum kepada anakku sekalian yang sudah membayar hutang puasa Ramadannya, yang sudah mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penyempurna puasa kita, menjadi penyebab kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Dan kepada anak-anakku sekalian, ibu-ibu yang belum selesai bayar kodoknya, yang belum selesai bulan Syawalnya, saya kasih tahu, Syawal itu nggak akan sabar nungguin kita, nggak akan sabar nungguin kita seperti itu. Ya, baru puasa kita misalnya 4 hari di bulan Syawal, kata Syawal ya udah deh bu, saya tungguin sampai ibu selesai 6. Enggak. Sampai selesai 6 saya tungguin deh bu, saya nggak tanggal 30 dulu deh bu, katanya. Nungguin ibu selesai Syawal ya, enggak. Syawal itu semakin menipis. Syawal itu terus berlalu, tidak akan lama bersama kita. Dan puasa Syawal tidak bisa kita lakukan di bulan lain, tidak bisa digantikan di bulan lain. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau tidak salah sekarang sudah tanggal 23, berarti masih tersisa 6 hari pasti. Tapi saya masih head nih. Saya puasa Syawal baru 2 hari nih. Saya headnya 6 hari. Nah, habis dong. Terus gimana dong Mi? Kalau tadi 6 hari di bulan Syawal pahalanya 1 tahun. Kalau cuma 2 hari pahalanya berapa bulan Mi? Enggak ketemu dalilnya Bu. Enggak ketemu dalilnya. Kirain mah kalau tadi 2 hari dapat pahalanya 4 bulan. Nggak ketemu dalilnya, karena yang ada hanya menyebutkan 6 hari. Nah ini kadang-kadang mulai lepas. Hari pertama haram hukumnya puasa, hari kedua banyak tamu, hari ketiga namu, hari keempat masih banyak makanan, hari kelima, keenam, ketujuh head, hari ke-10 susah lagi dibawa puasanya. Mulai lepas. Insya Allah. Udah gitu kena fitnah Bu, pendapatnya para asatidz. Ustadz A mengatakan kodok dulu, Ustadz B mengatakan Syawal dulu, seperti itu. Kena fitnah tadi seperti itu, ribut aja di medsos. Enggak kata Ustadz ini juga Syawal dulu, enggak kata Ustadz ini juga kodok dulu. Akhirnya Syawal enggak, kodok enggak. Salah yang mengatakan kodok dulu? Enggak. Karena hukum asalnya ibadah itu mendahulukan yang wajib baru diikuti dengan yang sunnah. Maka utamanya kodok terlebih dahulu baru kemudian diikuti. Karena bunyi hadisnya begitu, man shoma Ramadanan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Namanya puasa di bulan Ramadan, kalau punya utang bayar dulu. Kemudian baru diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Berarti mendahulukan yang kodok, kemudian diikuti dengan yang Syawal. Tapi sebagian ustadz lain, ulama lain mengatakan Syawal dulu. Salah mereka? Enggak. Karena ada kaedah di dalam Islam, amalan yang waktunya sedikit, amalan yang waktunya terbatas lebih didahulukan daripada amalan yang waktunya luas. Mereka enggak salah. Sehingga mereka mengatakan, boleh Syawal dulu. Kenapa? Karena Syawal terbatas, hanya ada di bulan Syawal. Sementara kodok Ramadan waktunya luas 11 bulan. 11 bulan. Tapi ulama yang mengatakan boleh Syawal dulu pun tetap mengatakan utamanya dahulukan kodok. Tapi kalau engkau tidak ideal, maka silahkan lakukan Syawal terlebih dahulu. Ada emak-emak atau adik-adikku sekalian, anakku sekalian yang headnya boros banget. Depan kena, belakang kena. Depan 8 hari, belakang 4 hari, berarti 12 hari. Kalau 12 hari dia harus bayar kodok nih. Sementara hari pertama tadi adalah haram hukumnya puasa, tinggal 28 hari. Ya. Tinggal 28 hari. Kalau 28 hari bayar kodok dulu 12,
Berarti sisanya adalah tinggal 16 hari. 16 hari, head lagi 12 hari lagi, sisa 4. Nggak nyampe 6. Maka dalam kondisi yang seperti itu silahkan tadi Syawal dulu, baru kemudian bersegera ikuti dengan qadha. Kena lagi fitnah Ustadznya salah? Enggak, kita yang salah memahami. Ustadz A mengatakan utamanya saum Syawal itu jangan segera dilakukan setelah hari raya. Kenapa? Karena ini adalah hari raya sama dengan hari tasyrik, hari pertama, kedua, ketiga itu hari bersenang-senang. Jangan dulu puasa. Utamanya Syawal itu jangan bersegera melakukan saum Syawal. Kenapa? Masih banyak tamu, masih namu. Muliain tamu dan menyenangkan orang yang tadi kita tamuin adalah lebih mulia. Jadi tunda dulu puasa Syawalnya. Salah ustadz yang berpendapat seperti itu? Enggak anakku. Itu untuk yang banyak tamunya dan dia pun banyak bertamu. Nah kalau kita kagak punya tamu, entar aja Syawalnya gitu, seperti itu. Nah kalau kita nggak punya tamu, jangan ditunda-tunda karena amal soleh itu hukumnya diperintahkan disegerakan. Ini yang pertama. Jadi ayat yang pertama yang harus kita perhatikan setelah selesai bulan Ramadan adalah surat An-Nahl ayat 92. Allah mengingatkan jangan sampai kamu seperti ini. Udah dipintal di bulan Ramadan kebaikan-kebaikannya, selesai Ramadan kebaikannya dilepasin lagi satu persatu. Supaya tidak seperti ini, bagaimana caranya kita? Maka ingat ayat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir. Surat Al-Hijr ayat 99. Silakan tolong dibaca surat 15 ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal. Iya. Jadi supaya kita istiqomah selesai Ramadan tuh amal solehnya nggak dilepasin. Gimana? Ingat ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang hari yang diyakini, sampai datang hari kematian. Berarti ayat ini menyuruh kepada kita istiqomah di dalam ibadah. Ibadah jangan sampai berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Kenapa? Karena menyembah Allah diperintahkan sampai datangnya kematian. Maka hayo kata Allah, Rob kita di bulan Ramadan, maka Rob kita juga di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, di luar Ramadan juga ada qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan ada puasa, di luar Ramadan juga ada puasa. Kalau di dalam bulan Ramadan ada sedekah, di luar Ramadan juga ada sedekah, ada baca Al-Quran, di luar Ramadan juga ada baca Al-Quran. Kenapa? Karena Rabb yang kita sembah tetap sama dan dia nyuruh kita menyembahnya sampai datang hari kematian. Allah tidak mengatakan begini, wa'bud rabbaka hatta akhir Ramadan. Hayo sembahlah Rabbmu sampai akhir bulan Ramadan. Enggak. Itulah sebabnya para salafus saleh mengatakan seburuk-buruk manusia adalah yang mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruknya manusia yang sholat tarawihnya cuma sholat qiyamul lail cuma di bulan Ramadan doang tuh. Seburuk-buruknya manusia yang tadi puasanya cuma di bulan Ramadan doang. Nah apalagi kalau di bulan Ramadan juga enggak. Tahu jalan ke masjidnya kapan? Cuma Ramadan doang. Begitu selesai Ramadan nggak tahu lagi jalan ke masjid kemana ya? Seperti itu. Ini seburuk-buruknya manusia. Allah tadi perintahkan seperti ini. Nah kalau kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian kita, berarti Allah nyuruh kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan, istiqomah di dalam meninggalkan keburukan.
Karena tidak disuruh berhenti sampai bulan Ramadan. Ayo istiqomah sampai kapan? Sampai datang kematian. Baru engkau berhenti ibadah. Nanti kalau sudah meninggal dunia nggak disuruh ibadah lagi kok. Nggak disuruh sholat lagi, nggak disuruh puasa lagi, nggak disuruh baca Al-Quran lagi, nggak disuruh pakai jilbab lagi. Nggak disuruh ibadah lagi kita nanti setelah datangnya kematian. Itulah sebabnya supaya tadi tetap kita menyembah Allah, Allah perintahkan kita istiqomah. Maka ayat yang ketiga yang tadi harus kita perhatikan setelah selesai Ramadan adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 112. Silahkan tolong dibaca. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lihat, Allah ingatkan kepada kita setelah di bulan Ramadan dipanaskan, dibakarkan keimanan kita, disemangati kita untuk melakukan amal-amal ketakwaan. Tapi selesai Ramadan kata Allah akan ada orang-orang yang melepaskan amal-amal kebaikannya satu persatu dilepaskannya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala tugas kita ibadah bukan hanya di bulan Ramadan tapi sampai datangnya kematian. Nah, supaya kita tetap bisa ibadah sampai datangnya kematian, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah, tetaplah engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan istiqomah, apalagi kita. Tetaplah engkau Muhammad berada di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah itu ada dua, perintah untuk mengamalkan dan perintah untuk meninggalkan. Maka kita itu disebut istiqomah kapan? Apabila kita tetap di atas perintah, mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu baru disebut istiqomah. Jadi kalau ada orang yang cuma tetap di atas yang diperintahkan, dia melakukan apa yang diperintahkan tapi tidak meninggalkan yang dilarang, nggak disebut istiqomah. Itu disebutnya STMJ, Bu. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, ini STMJ nih, sholat terus, maksiat jalan, nggak istiqomah. Karena istiqomah itu harus dua nih, harus dua. Sebagaimana rel kereta tuh ada dua tadi seperti itu, istiqomah juga tadi harus dua. Perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap lakukan yang tadi diperintahkan, tinggalkan yang dilarangnya. Perintah melaksanakan dan perintah meninggalkan. Bisa tetap tadi seperti itu? Bisa enggak? Kalau istiqomah itu disebutkan begitu tuh, tetap di atas yang diperintahkan, tetap melakukan yang diperintahkan, tetap melakukan meninggalkan yang dilarang. Terus seperti itu bisa? Bisa enggak? Kata Rasulullah SAW nggak akan bisa. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan mampu. Terus kalau udah mampu ya udah lama nggak usah. Bukan begitu, bukan begitu. Kalau kita mah kalau disebut nggak mampu ya udah gitu ya. Enggak. Cari jalan. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika tadi menyampaikan ayat ini, kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat terberat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan kepada kita tuh istiqomah tuh berat. Pasti ada tadi Bu, pasti ada tergelincirnya.
Makanya ayat selanjutnya setelah fastaqim kama umirta, maka lanjutannya adalah kalimat perintah kepada kita wa man taba ma'ak, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang tobat. Artinya begini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hayo kamu istiqomah." Tapi kamu tidak akan bisa. Pasti ada tergelincirnya. Maka apabila kamu tadi tergelincir, hayo bersegeralah bersama dengan orang-orang yang tobat. Hayo bersegeralah kalian termasuk kepada golongan orang yang tobat. Falatatgo, jangan kalian melampaui batas. Udah tergelincir, terus berkubangan di atas ketergelinciran. Anakku, Rasulullah SAW menyebutkan segala sesuatu itu ada puturnya. Nggak mungkin kita itu semangat seumur hidup kita, nggak, pasti ada puturnya. Pasti tadi seperti itu. Kadang kita itu ada semangat, ya Allah pengen ngamalin sholat duha, ya Allah pengen ngamalin tadi saum Daud, pengen juga 3 hari di pertengahan bulan, pengen juga saum Senin Kemis. Tapi ternyata setelah itu kemudian ada puturnya, karena memang begitu, segala sesuatu ada puturnya. Kayak air nih, kalau kita masak air ngegolak ya, naik ke atas ya, setelah naik ke atas itu pasti balik lagi ke bawah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Berbahagialah orang yang ketika putur tetap berada di atas sunnah. Nah ini kalau kita mau belajar istiqomah itu berat kata Rasulullah SAW. Maka upayakanlah ketika kita putur kita enggak tadi tergelincir kepada kesalahan. Kalau tergelincir kepada kesalahan, segera kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gini Bu, saya kalau boleh mengibaratkan istiqomah itu begini. Seperti kereta yang berjalan di atas rel kereta. Dia tetap konsisten berada di atas relnya. Di atas relnya, konsisten. Meskipun kadang-kadang jalannya kenceng, kadang-kadang jalannya lambat, tapi tetap di atas rel. Itu mendekati kepada istiqomah. Mungkin di bulan Ramadan kita 11 rakaat melakukan qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Selesai Ramadan, meskipun tidak 11 lagi tetap masih ada gitu. Tetap mata masih di atas rel. Jangan sampai kemudian tergelincir keluar dari atas rel. Karena kata Rasulullah SAW, istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan pernah mampu. Artinya tidak akan ada orang yang bisa 11 terus. Pasti satu saat ada menurunnya, tapi tetap enggak ditinggalkan. Tetap tadi seperti itu. Ini tadi adalah mendekat kepada istiqomah. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan pernah mampu. Tapi mendekatlah. Kalau saya ibaratkan istiqomah itu papan panahan. Tahu kan papan panahan ya? Yang paling tengah ada angka 100, kemudian 90, 80, 70, 60, 50, tadi seperti itu. Tidak mungkin kita itu setiap kali memanah kena angka 100. Gak mungkin. Tapi berusahalah mendekat. Minimal kalau engkau tidak sampai kepada angka 100, ada di angka panah kita menancap di angka 90. 80, 70, jangan sampai panah kita keluar dari papan. Itu istiqomah. Paham ya? Nah, kalau sekarang kita sudah paham bahwa kita diperintahkan istiqomah untuk melakukan kebaikan, berarti pertanyaan selanjutnya, gimana sih supaya bisa istiqomah? Gimana sih, apa sih kiatnya supaya kita bisa istiqomah? Ternyata godaannya banyak banget, berat banget godaannya. Udah kepengen istiqomah, tadi puasa 6 hari di bulan Syawal, pengen nih selesai, mulai Senin selesai Sabtu. Hari Selasa makan bakso yuk katanya. Seperti itu. Pengen tadi istiqomah, tadi bisa sholat duha, tapi ternyata ya Allah tadi diburu kerjaan, kena tadi target kerjaan.
Sudah tadi deadline-nya sudah mau sampai sehingga kemudian tadi terlepaskan seperti. Berarti yang harus kita perhatikan sekarang adalah gimana sih? Karena kalau Allah menyuruh kita mendekat, pasti ada cara-cara untuk bisa mendekat kepada istiqomah. Bagaimana caranya? Maka yang paling pertama kita lakukan adalah luruskan niat. Luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, pasti akan cepat lepasnya. Luruskan niat. Perhatikan kembali hati kita, untuk apa kita melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu bukan karena untuk Allah, siap-siap tidak akan istiqomah. Contoh, kalau kita ngasih bakwan ke tetangga, niatannya agar piring kita diganti dengan duren, diisi duren itu dikembaliin kepada kita, siap-siap tidak istiqomah. Niatannya tadi, sono-sono kayaknya tetangga kita habis bawa duren tuh banyak, sono-sono anterin tadi anterin bakwannya, kali-kali aja nanti dikembaliinnya duren. Siap-siap nggak istiqomah. Ternyata begitu dia nganterin bakwan, dipulangin boro-boro dikasih duren, piringnya aja nggak pulang. Maka kira-kira besok ngasih lagi enggak? Kalau kita sholat duha, tujuan utamanya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Tapi kalau sholat duha tujuannya untuk mencari dunia, maka siap-siap nggak istiqomah. Dia sholat duha, kata orang kalau mau dapat rezeki harus dengan sholat duha, maka dia sholat duha, rizkinya nggak nyampe-nyampe, maka dia pun akan meninggalkan sholat duha. Udah duha dulu lagi bu, enggak katanya, duha mah duha, miskin mah miskin. Atau dunianya dia dapatin, karena tujuannya adalah dunia, sekarang udah dapat, nggak sholat duha lagi, kenapa? Udah dapat. Yang sholat malamnya tujuannya jodoh, ya. Emang nggak boleh kalau kita sholat malam tadi minta jodoh? Boleh, minta itu bagian doa, tapi bukan tujuan. Bedakan antara permintaan dengan tujuan. Tujuan qiyamul lail itu mencari keridhaan Allah, tapi Allah memberikan fasilitas kepada yang qiyamul lail untuk minta, gitu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempatnya minta itu di doa, bukan di amalannya. Nah, anak-anakku sekalian, yang tujuan qiyamul lailnya untuk mendapat jodoh kemungkinannya dua. Dia tidak akan istiqomah, dia tidak akan langgeng. Apabila jodohnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu selesai, nggak sholat malam lagi. Kenapa? Udah dapet, ya, udah dapet. Kalau belum dikasih-kasih, berhenti lagi juga tadi qiyamul lailnya. Kenapa? Oh, sholat malam gak dikasih-kasih juga. Tuh. Ya. Tapi kalau tujuan kita duha kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rizkinya dapat atau tidak dapat tidak bermasalah bagi kita. Wong saya duhanya untuk ibadah. Makanya untuk bisa istiqomah, luruskan niat. Yang kedua, tahu keutamaannya. Tahu keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Tahu keutamaan orang yang istiqomah, anakku. Allah memiliki janji bagi orang yang istiqomah. Di dalam satu ayat saja janji Allah banyak sekali bagi orang yang istiqomah. Coba tengok surat Fussilat ayat 30-31. Surat Fussilat, surat 41. Ayat 30, ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam Ayat 30-nya dulu. 30 dulu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Stop. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, mengingatkan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah.
Kalau sampai titik sampai sini, ketahuilah semua orang mengatakan Robnya adalah Allah. Nggak peduli dia muslim, nggak peduli dia kafir, ketika berada di tulang sulbi bapaknya, semuanya adalah mengatakan Robnya adalah Allah. Maka yang akan dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, ya, bukan. Ya. Tapi yang akan mendapatkan reward di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila syarat selanjutnya dipenuhi. Setelah mengucapkan Rabb kami adalah Allah, maka syarat selanjutnya adalah summastaqomu, kemudian istiqomah. Istiqomah sampai meninggal dunia tetap mengatakan Rabbnya adalah Allah. Karena akan ada orang-orang yang ketika di tulang sulbinya mengatakan Rabbnya adalah Allah, ketika di rahim ibunya adalah Rabbnya adalah Allah, ketika lahir ke dunia Rabbnya adalah Allah, tapi menjelang meninggal dunianya justru dia tadi melepaskan kata-kata itu. Makanya yang akan dapat reward di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tapi yang memenuhi syarat selanjutnya yaitu istiqomah. Sampai kapan? Sampai nyawa diambil oleh pemiliknya, dia tetap mengatakan Rabbnya adalah Allah. Seperti itu. Terlebih-lebih tadi Rasulullah SAW pun menyebutkan ya bahwa amal itu tergantung kepada akhirnya. Baik, akhirnya enggak baik, maka yang akhir inilah yang menentukannya. Teruskan ayatnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Itu syaratnya. Jadi mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kalau ibaratnya mau masuk ke tadi Zoom meeting, ada passwordnya, ada ID-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi dua-dua passwordnya apa? Rabb kami adalah Allah. Kemudian ID-nya apa? Istiqomah. Seperti itu. Kalau enggak dua ini dilakukan, enggak bisa masuk kita ke Zoom meeting. Seperti itu. Teruskan. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Masya Allah, ini keutamaan orang yang istiqomah. Di dalam ayat ini yang pertama disebutkan orang yang istiqomah akan ditemani oleh para malaikat. Kapan? Di masa-masa genting. Bu, kalau kita di masa genting itu, kalau ada temannya itu kita menjadi tenang ya. Benar nggak? Kita ketika di masa-masa genting, seorang ibu misalnya mau melahirkan di masa-masa genting, kemudian suaminya ada di sampingnya, itu akan menjadi lebih tenang. Seperti itu. Di masa-masa genting, anak kita lagi sakit panas, sampai-sampai kemudian tadi matanya melotot dan sebagainya. Kemudian ada yang menemani kita, kita menjadi tenang. Maka ini pun tadi seperti itu, Masya Allah, oleh tadi untuk orang-orang yang istiqomah dijanjikan dia akan ditemani oleh para malaikat di masa-masa gentingnya. Kapan itu? Saat sakratul maut. Bukan satu malaikat yang menemaninya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat, bukan malakun. Para malaikat rahmat menemaninya. Teruskan ayatnya. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini yaitu akan mendapatkan hiburan. Diberikan tadi adalah kata-kata yang menenangkan hati. Tenang, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap masa yang akan datangmu dan jangan sedih terhadap tadi dunia yang telah kau tinggalkan. Teruskan. Dan bergembiralah kamu dinamakan oleh surga. Yang ketiga, di dalam ayat ini bagi orang yang istiqomah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga menantimu katanya. Makanya anakku, di dalam hadis lain, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ketika mau meninggal dunia itu ditawarin sama malaikat pencabut nyawa. Ditawarin, apakah masih ada urusanmu di dunia? Ditawarin. Tapi ketika disibuk oleh malaikat tadi seperti ini, surga menantimu, maka dia mengatakan tidak, aku nggak punya lagi urusanmu di dunia. Segerakan aku bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, ketika nyawanya mau diambil, dia yang minta tangguh. Tunda kematianku sebentar saja, ngapain? Biar aku jadi orang soleh dulu, biar aku bisa sodakoh dulu. Tunda kematian ini sebentar saja, mau ngapain? Biar aku melakukan amal-amal yang dahulu aku lalai untuk melakukannya.
Itu bedanya. Yuk, teruskan ayatnya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan. Yang keempat, ternyata tadi Allah menjanjikan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang istiqomah. Punya pelindung, Bu. Di dunia aja kadang-kadang kita punya pelindung, kita senang banget. Ya. Kena tilang, kemudian kita ingat, tenang aja, saya punya temannya teman-teman saya, temannya istri Kapolres. Itu aja udah senang banget kita. Senang banget kita di dunia punya pelindung aja tadi seperti itu, senang banget. Padahal tadi pelindungnya itu temannya teman itu temannya istrinya Kapolres. Ya. Itu pun kadang udah jadi kebanggaan seperti itu. Ya. Nah, ini Allah menjanjikan aku menjadi pelindung-pelindungmu. Bukan cuma di akhirat kelak, tapi di dunia pun akan dilindunginya. Keluarga yang ditinggalkannya akan dilindunginya, hartanya akan dilindunginya, kehormatannya akan dilindunginya. Untuk siapa? Untuk orang yang istiqomah. Maka berbahagialah orang yang istiqomah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan di ayat 32-nya Allah menyebutkan apa? Lanjutkan dulu 32-nya. Ternyata keutamaan itu adalah sebagai penghormatan Allah kepada orang-orang yang bersabar di atas istiqomah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, mengetahui alasannya, mengetahui keutamaannya. Masih ada keutamaan bagi orang yang istiqomah, masih dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang yang istiqomah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, seluruh urusan kelar. Ya. Seluruh urusannya adalah kelar. Kalau Allah mencintai seorang hambanya, dia akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ya, cintailah si fulan. Dan apabila Jibril mencintai tadi seorang hamba, maka Jibril akan mengatakan kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, cintailah si fulan. Maka kelar urusan kita kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita. Apa syaratnya? Istiqomah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW menyebutkan a'malu ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu biha wa in qal. Amal yang dilakukan terus menerus meskipun jumlahnya sedikit. Tapi dilakukan terus menerus itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita tadi beramal banyak tapi anget tai ayam. Kata orang begitu, Bu. Tai ayam itu kalau begitu ceplok itu pasti anget, nggak lama kemudian udah melempem. Ya. Itu lebih. Sholat duha 2 rakaat dilakukan istiqomah tiap hari terus menerus dilakukan tadi seperti itu lebih dicintai daripada sholat duha 50 rakaat setelah itu 5 bulan nggak muncul lagi. Emang boleh nih sholat duha 50 rakaat? Boleh nggak? Dua rakaat aja nggak dikerjain 50 rakaat gitu ya. Boleh nggak? Kalau ditanyakan boleh nggak sih sholat duha 50 rakaat? Boleh. Karena sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal nggak ada batasnya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu an adalah Rasulullah SAW beliau sholat duha 4 rakaat. Kemudian beliau melakukannya 4 rakaat lagi. Kemudian setelah itu beliau sholat lagi sebanyak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Berarti tidak ada batasannya. Dan enggak harus berturut-turut, berurutan. Enggak harus. Kalau ibu mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat, enggak harus berurutan. Selama masih di waktunya. Contoh misalnya, anak-anakku sekalian,
Sebelum berangkat kerja dari rumah tadi itu berangkat misalnya ke sini adalah jam 7. Sebelum berangkat kalian sholat duha dulu 2 rakaat. Nyampe ke sini ternyata baru setengah 8, jam kerja belum masuk, masih sepi. Sholat duha lagi tadi di musolah 2 rakaat. Jadi nggak harus 4 rakaat, 6 rakaat itu harus begini berurutan, enggak. Atau ibu-ibu sholat duha 2 rakaat, anaknya udah ngerengek aja minta dianterin ke sekolah, nanti kesiangan mama, nanti kesiangan, padahal kita kepengennya 4 misalnya. Maka anterin dulu anak ke sekolah, pulang anterin anak sekolah, kalau waktu duha masih ada silahkan lakukan lagi. Artinya tidak harus berurutan, jumlahnya tidak ada batas maksimalnya. Seperti itu, terus tadi seperti ini. Tapi ketahuilah melakukannya secara istiqomah meskipun jumlahnya sedikit itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukannya banyak tapi tidak istiqomah. Begitu juga sodako. Sekarang ini tadi saudara-saudara kita Masya Allah banyak sekali yang bersemangat untuk melakukan sodako subuh ya. Sodako pagi, sodako subuh tadi seperti itu. Kalau di kami itu ada yayasan, jadi kadang-kadang kita kalau print itu ada tadi dari orang yang sama tiap hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kalau saya mungkin cuma mau transfer 10.000, saya ketika tadi katakan kenapa nggak sekaligus aja sebulan 300.000. Jawabannya apa? Supaya tadi saya belajar istiqomah di dalam sodako. Para ulama itu anakku, Masya Allah, di dalam mereka mendidik dirinya untuk istiqomah, nih para ulama. Di antara para ulama ada yang tetap datang ke majelis ilmu meskipun pengajiannya libur. Kita pengajiannya nggak libur, nggak datang. Tahu pengajiannya libur, ya. Bukan salah jadwal, bukan. Karena ada yang datang ke pengajiannya libur karena salah jadwal. Kan biasanya Umi pekan pertama kucuk datang ke sini. Ini bukan para ulama tahu ngajinya libur tapi dia masih datang. Apa katanya? Untuk membiasakan hati kami terkait dengan majelis ilmu. Sampai segitu mereka di dalam mendidik dirinya untuk istiqomah. Untuk istiqomah tadi seperti ini. Karena pembiasaan masih ada nih keutamaan istiqomah yang lainnya masih. Orang yang istiqomah dia akan mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mengamalkan amalannya disebabkan karena ada uzur. Ini enaknya orang yang istiqomah. Puasa enggak, makan kenyang tapi pahala dapat. Puasa enggak, makan kenyang tapi pahala dapat. Kita biasa melakukan puasa Senin, Kamis. Satu saat kita hari Senin berkunjung ke rumah teman. Ternyata teman udah ngebeliin kita es campur, bakso, ya, udah ada bakwan, lontong isi, udah disediain sama dia. Padahal kita puasa. Kita biasa puasa, tapi begitu ngelihat teman tadi dia mempersiapkan menyambut kita seperti itu, nggak tega rasanya kalau kemudian kita tidak memakan makanannya. Maka kita batalkan puasa kita. Kita makan apa yang disiapkannya, makan bakso huha-huha, makan es maknyes banget, pahala puasanya tetap akan didapatkan. Untuk siapa? Untuk yang istiqomah, bukan yang ujung-ujung hari Senin mau diundang ujung-ujung puasa biar dapat pahala katanya. Kenyang iya, dapat pahala iya, bukan begitu. Untuk yang istiqomah, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang mendawamkan amalannya ketika dia sehat, shahihan, ya, al-muqiman, dia mendawamkan, membiasakan melakukan amal soleh ketika badannya sehat atau ketika dia mukim ada di tempat tinggalnya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala amalannya ketika satu saat dia tidak bisa melakukannya disebabkan karena maridon, disebabkan karena sakit, safaran, atau disebabkan karena dia safar. Paling mudah Umi contohkan begini. Anakku, ibu, biasa melakukan sholat rawatib.
qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Selama kita tadi tinggal di rumah kita selalu tadi mendawamkan, membiasakan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sehingga satu saat kita sapar. Nah, sapar itu jangankan qobliyah, ba'diyah, yang wajibnya aja dipendekin. Maka jangan khawatir, kata Rasulullah SAW, engkau tetap akan mendapatkan pahalanya sebagaimana engkau biasa melakukannya ketika mukiman, ketika engkau dalam keadaan mukim. Karena kadang-kadang ada orang yang sapar, sholatnya nggak mau dikosong, kenapa? Sayang qobliyah ba'diyahnya. Padahal mengkosong sholat adalah merupakan menerima hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sombongnya kita dikasih hadiah nggak mau. Terus kan sayang nih pahala qobliyah dan ba'diyah nih. Jangan khawatir, engkau akan tetap mendapatkan pahala qobliyah ba'diyah kalau engkau memang sudah terbiasa melakukannya sebelum kalian melakukan sapar. Itu keutamaan orang-orang yang istiqomah. Maka bahagialah orang-orang yang istiqomah. Dan yang selanjutnya, kiat untuk istiqomah, ngumpul sama teman-teman yang baik dengan teman-teman yang soleh. Berkumpul dengan teman-teman yang soleh, dengan teman-teman yang baik. Anakku, kalau kita misalnya melakukan perjalanan dengan teman-teman yang baik, kemudian temannya mengatakan ini udah waktu sholat, kita sholat dulu yuk, maka semuanya akan melakukan sholat dulu. Tapi coba kita tadi ngumpulnya bukan dengan teman yang baik. Ya ini untuk waktu zuhur, nanti asar, ini udah asar, nanti kalau kita nungguin nyampe rumah ini udah keburu maghrib, sholat dulu. Alah gak usah tanggung, nanti aja katanya gitu. Ya. Maka ayo berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena adini khalilin, agamamu adalah temanmu, temanmu adalah agamamu. Engkau akan seperti temanmu. Maka ayo, penting sekali kita memilih teman yang baik. Bergaul bisa dengan siapa saja, tapi cari teman, jangan sembarangan engkau mencari teman. Jangan sampai nanti pada hari kiamat nyesel. Ya Allah, seandainya dulu aku gak ngikutin dia, ya Allah. Situ sih dulu ngajak aku mau pergi ngaji, situ malah ngajak Tanah Abang. Terus apa kata yang ngajak? Ya situ mau. Sampai Allah mengatakan diam, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Saya tidak mengatakan ke Tanah Abang menjadi masuk neraka ya Bu ya. Jangan ke Tanah Abang, kata Umi masuk neraka. Enggak, tadi seperti itu. Tapi yang sedang digambarkan adalah tadi penyesalan ngikutin teman-teman yang salah. Yang terakhir, agar kita bisa istiqomah, ingat bahwa istiqomah itu tadi berat katanya. Istiqomah itu anugerah. Maka kalau kita tahu istiqomah itu berat, istiqomah itu anugerah, minta kepada pemilik istiqomah, doa. Jangan ditinggalkan, minta agar kepada kita diistiqomahkan. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita istiqomah adalah doa yang dibaca oleh beliau ketika kondisi terdekat manusia dengan Rabbnya. Yaitu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sedang sujud. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan adalah Rasulullah SAW sering sekali ketika sujudnya membaca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Di dalam hadis lain ala ta'atika. Ini salah satu doa minta istiqomah nih. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Jangan sampai bolak-balik hati kita ini kadang-kadang kepengen taat, kadang-kadang kepengen maksiat. Ya. Dan Masya Allah Rasulullah SAW membaca doa ini adalah ketika beliau dalam kondisi sujud, tentu saja setelah membaca doa sujud. Setelah membaca tadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, beliau sering sekali membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Baik di sholat wajib maupun sujud di sholat sunnah. Perbanyak doa ini karena tadi istiqomah adalah anugerah.
Istiqomah adalah berat, berarti butuh kita pertolongan Allah, butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa. Dan doa yang lain adalah doa yang tadi, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Ini juga minta permintaan istiqomah. Ya Allah, mudahkan aku terus-menerus melakukan kebaikan, terus-menerus meninggalkan keburukan. Berarti ini pun minta diistiqomah. Mudah-mudahan kalau demikian, sudah demikian anakku, Ramadan yang kemarin kita lewati adalah menjadi Ramadan sebaik-baik Ramadan, dan hari-hari yang kita lewati setelah hari Ramadan menjadi hari-hari terbaik yang kita lakukan, hari-hari yang terbaik yang kita kerjakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya itu kemungkinannya dua, paham semua atau tidak paham semua. Ada hadiah bagi yang bertanya. Ya Allah, enak banget Bu, nanya doang dapat hadiah. Silahkan. Tidak ada. Mau ditanya? Mau ditanya apa mau bertanya? Mama tuh begitu, mau ditanya diem, mau bertanya diem. Mau uang? Kalau ini kayaknya baru jawab nih, mau gitu. Ya, silahkan kalau masih ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, siapa yang hafal doa istiqomah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan artinya? Dua. Silahkan. Satu deh. Nggak ada juga, satu juga. Masya Allah. Bu Ida kayaknya ini jadi rezeki saya semua nih. Ayo siapa? Ini doa yang familiar loh Bu. Masya Allah, yang semestinya kita sudah tarik di luar. Oh, ini memang udah di luar kepala semua ya. Sehingga nggak ada yang nyatet. Ada yang hafal? Artinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti silahkan ambil hadiahnya. Ada yang hafal doa yang kedua? Tidak ada. Kalau begitu Umi lanjutkan. Ada yang masih ingat tadi 3 alasan kenapa kita harus minta diterima amal? Jangan Bu Ida yang jawab. Saya bingung ngasih hadiahnya. 3 alasan kenapa kita harus minta diterima amal. Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Iya, belakang. Karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Yang kedua, karena ingin masuk surga. Karena amal yang diterima oleh Allah sajalah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, Masya Allah, karena amal yang diterima akan diikuti oleh amal yang lainnya. Itulah kenapa alasannya kita harus minta diterima amal. Pertanyaan selanjutnya, apa doa supaya amal minta diterima? Yang lain deh. Oke, yang tadi sudah bisa jawab dapat hadiah. Apa doa supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada doa lain yang mirip-mirip dengan itu? Doanya Nabi Ibrahim ketika dia selesai membangun Ka'bah.
bersama dengan Ismail tadi alaihi salam. Maka selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inti doanya minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu. Ada yang lain yang tahu? Masya Allah, nggak apa-apa deh dapat hadiah. Iya, Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihi salam, tentu kita tahu bagaimana ikhlasnya dia ketika melaksanakan perintah Allah. Tentu kita tahu bagaimana tadi bersungguh-sungguhnya dia dalam melaksanakan perintah Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim tidak pernah dia sombong merasa ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai membangun Ka'bah, kalimat yang keluar dari lisannya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebuah doa yang menghimpunkan antara harap cemas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wahai Rabb kami, terimalah dari kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, ya dan ya Allah aku kembali kepadamu, bertobat kepadamu karena yakin betul ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Maka tolong ampuni ya Allah tadi karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Silahkan tadi yang sudah dapat hadiah ngambil ke depan. Cukup, mudah-mudahan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.